sifat kekuasaan yang tidak benar itu adalah berupaya memenjarakan kebenaran. Tapi kekuasaan sering lupa, begitu kebenaran dipenjarakan, suaranya akan lebih nyaring dan lebih lantang di luar. Karena Haris satu bisa dipenjarakan, tapi 1000 Haris akan menyusul melakukan perlawanan. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang kalau di KPK dulu kita mengenal istilah keramat, karena itu adalah hari yang sangat krusial bagi para koruptor menggantungkan nasibnya ditetapkan tersangka di KPK. Tapi ternyata hari ini adalah justru Sabtu, polisi menetapkan tersangka kepada 2 aktivis HAM, gitu ya. Kawan kita Hari Asar dengan dari Direktur Kontras, gitu ya. Yang kita tahu semua lembaga ini justru sesuai dengan mandatnya itu kemudian menghabiskan waktu mengadvokasi, memberikan perlindungan HAM kepada sesama manusia. Tapi kemudian justru hari ini negara melalui kepolisian menetapkan sebagai tersangka. Teman-teman sekalian, kalau sekedar mereview sedikit saja, beliau ini ditersangkakan dalam kasus pencemaran nama baik, gitu ya. Nggak tahu ini nanti dijelasin lah nama baik itu seperti apa, gitu ya. Jadi pencemaran nama baik yang karena dalam sebuah video di kanal Bung Hari Asar, gitu ya, yang kemudian pada saat itu membahas berkaitan soal tamban di Papua sana. Teman-teman sekalian, saya sekarang sudah bersama ini lagi-lagi bersama ahli hukum kita, juga aktivis anti korupsi, gitu ya, dari Andalas, Mas Ferry Amsari. Kita akan sama beliau untuk melihat pada sisi kasus ini, apakah yang bersangkutan posisinya sebenarnya gimana sih negara memandang kasus ini, lalu kemudian begitu mudah orang bisa ditersangkakan. Itu gimana? Saya ke Pak Ferry. Ya, memang kasus penersangkaan Bang Haris, ya, Azhar dan Fathia ini dari Kontras, bagi saya sebuah catatan penting dari proses penurunan dari demokrasi Indonesia di bawah rejim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kenapa begitu? Karena tidak lumrah, ya, penyelenggara negara kemudian melaporkan warga negaranya sendiri. Apalagi sifat dari penyelenggara negara itu kan melayani, bukan melaporkan warga negaranya sendiri. Nah, apalagi kalau kita cermati, Pak Sam, kita tidak bicara dulu soal KUHP, ya. Kita tidak bicara 310, 311, segala macamnya itu. Jika kita bicara konsep penyelenggaraan negara pasca reformasi, ya, yang kita ketahui ada Undang-Undang 28 tahun 99, ya, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di dalam ketentuan undang-undang itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan negara berhak kemudian diberikan kritik, masukan, saran oleh warga negara. Jadi warga negara itu punya kewajiban agar penyelenggara negara itu bersih dan bebas dari KKN, diberikan masukan, kritik, dan saran. Kalaulah perintah undang-undang warga negara bisa memberikan masukan dan saran, ya tidak mungkin ujungnya dipenjarakan, gitu ya. Karena ada semangat reformasi, demokrasi, undang-undang ini dibuat. Dan penyelenggara negara jika kemudian terhadap kritikan dan masukan itu merasa ada yang tidak benar, dia punya ruang untuk kemudian mengkonter dengan penyampaian kepada publik apa yang disampaikan, bentuk kritikan, masukan, dan saran dari warga negara itu berupa pendapatnya, ya. Jadi dia menyatakan tidak benar itu Ferry Amsari, Pak Sam, gitu ya, atau Haris atau Fathia, yang benar itu seperti ini. Nah, ketentuan undang-undang ini kayaknya yang lupa dibaca oleh Pak Luhut dan timnya, ya, bahwa tidak boleh dia kemudian melaporkan warga negara dalam konteks reformasi.
Lagian dalam konteks penyelenggara negara, tidak ada penyelenggara negara itu yang namanya dianggap sebagai dicemarkan. Karena dia kan sedang menyelenggarakan tugas negara, begitu ya. Ya. Jadi jangan kemudian sangat personal dibawa kemudian kondisi ini. Kedua, apa yang disampaikan Haris dan Fathia itu kan adalah kajian, hasil penelitian terkait dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, terutama di Papua, gitu ya. Dan harusnya kajian itu dibalas dengan bentuk kajian atau bantahan ilmiah juga, tidak serta-merta melaporkan. Jadi bagi saya polisi juga harus berdiri dari kerangka hukum yang benar dalam melihat kasus ini. Tidak serta-merta karena Pak Luhut lalu kemudian ditersangkakan. Saya masih ingat ya kasus Bang Haris dan Fathia ini dalam beberapa pertemuan mediasi selalu dihadiri oleh Bang Haris dan Mbak Fathia, tetapi Pak Luhut dan tim tidak datang begitu ya. Sehingga terakhir itu kan malah dia di luar negeri gitu. iya. Nah, pas panggilan ketiga, ketika Bang Haris dan Fathia tidak bisa hadir, malah tiba-tiba dipanggil paksa gitu. Lalu hari ini kemudian terjadi upaya penetapan status tersangka yang menurut saya makin membuat tidak sehat. Dan publik sedang melihat begini loh, ini bahayanya bagi Pak Luhut. Kok seluruh hal ini urusannya Pak Luhut? Ya, Siapa Pak Luhut ini? Apalagi tugasnya sebagai Menko Marifest gitu ya, yang kemudian korelasinya tidak akan kemana-mana. Dia punya wilayah tertentu. Tapi kok semua hal kemudian harus urusan Pak Luhut? Dan bagi saya tidak sehat. Ini akan menimbulkan katakanlah kemarahan publik terhadap personal Pak Luhut. Kenapa semua orang bisa dilaporkan, kenapa kemudian bisa dituduh, termasuk hal-hal yang sebenarnya bisa dijawab Pak Luhut secara ilmiah. Jadi tidak bisa juga penyelenggara negara kemudian ya udah ini saya nama baik saya tercemar. Kalau nama baik Pak Luhut tercemar sudah tidak jadi menteri dia. Jadi saya pastikan tidak ada yang yang membuat nama Pak Luhut tercemar sehingga kemudian kok dia malah tetap bertahan jadi menteri. Oleh karena itu dalil yang mengatakan ada pencemaran nama baik, hasilnya ada nama yang tercemar itu tidak benar. Tapi ini kita lihat bahwa ada dominasi kekuasaan di mana kemudian seseorang kemudian bisa dengan mudah ditersangkakan karena yang melaporkan adalah seorang menteri koordinator yang kata banyak orang mengatakan Pak Luhut itu adalah tangan kanan Pak Presiden Jokowi ya. The real. Sehingga the real bahkan ada penyebutan apakah itu bercanda atau juga satiran ya sebagai the Lord ya. Sehingga seluruh hal kemudian dengan mudah berjalan proses hukumnya karena memang Pak Luhut ada di belakang layar. Ya, kan ini sebenarnya implikasinya ke ini ya. Lagi-lagi kalau saya selalu menyebut implikasi ke publik ya, bahwa ternyata hukum itu ada istilah tafsir kekuasaan gitu ya. Jadi hampir dari sekian, misalnya kita bicara konstitusi, dari sekian pasal semua bisa berubah pemaknaannya karena kekuasaan. Apa yang terjadi sekarang ini sama Bang Haris itu adalah tafsir kekuasaan di situ. Padahal saya dulu jurnalis gitu ya, dan banyak mengalami seperti ini. Rasa-rasanya itu bahkan masih zaman Soeharto lah pada saat itu. Itu jauh lebih elegan menurut saya. Saya menghadapi bahkan ada beberapa usaha saya kita buat berita, ini malah pengusaha loh. Tapi memahami konteks Undang-Undang Pokok Pers, lalu kemudian membuat hak jawab. Hanya saja kewajiban kita bahwa misalnya, oke, silakan datang di channel ini, lalu diwawancarai dengan durasi yang sama. Lu mau ngomong apa, tapi bukan berarti kami tidak bisa membantah gitu. Jadi ini, apalagi kalau kita bicara tadi soal ini kan riset gitu ya, tapi itu gimana gitu? Ya itu Pak Sam. Jadi ada kondisi yang kita ketahui bersama. Ciri-ciri otoritarianisme itu kan dia muncul untuk kemudian anti terhadap kritik, saran dan masukan masyarakat.
Karena kan tabiat dalam konteks sejarah ya, terjadinya dominasi kekuasaan ketika memang tidak ingin penguasa itu mendengarkan apa yang ingin disampaikan publik. Ya, publiknya ditekan, dimasukkan penjara dan segala macam. Dan di titik ini bukan tidak mungkin itu disamakan dengan apa yang sedang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pak Luhut kepada Bang Haris dan Fathia, dengan memposisikan mereka sebagai orang yang perlu dipenjarakan karena apa yang disampaikan oleh dua orang ini kepada publik itu adalah kebenaran-kebenaran yang tidak bisa terjawab. Jadi kalau kemudian pernyataan Bang Haris dan Fathia, obrolan itu adalah tidak benar, pasti akan mudah dibantah begitu ya. Dan penguasa akan menggunakan hak bantahannya. Tapi kan kalau mau menggunakan hak bantahan kan butuh fakta-fakta baru, ilmiah baru. Masalahnya jangan-jangan tidak ada cara membantah apa yang dijelaskan terkait dengan hasil penelitian itu. Itu sebabnya atau yang ini digunakan adalah langkah-langkah hukum. Ya. Atau ini justru desain untuk kemudian jadi Bang Haris dijadikan sebagai ini untuk sebagai desain bagaimana mematikan gerakan civil society sebenarnya di situ. Iya, saya pikir akan ke arah itu ya. Ketokohan Haris dan Fathia dengan organisasi yang mereka motori itu kan mengkhawatirkan banyak penyelenggara negara kalau mereka mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Apa yang Pak Sam alami dulu bisa terasa sangat berbeda ya. Misalnya dulu ada hak jawab, sekarang bukannya tidak ada, tapi tidak mau digunakan. Jadi kalau kan begini Pak, kalau di mahasiswa itu kalau dia bisa menjawab, dia akan menjelaskan lebih panjang dari pertanyaan itu berkali-kali. Tapi karena pertanyaan ini jika berat, itu jangankan 1 lembar, setengah halaman saya tidak akan terisi begitu ya. Begitu juga dengan apa yang dijelaskan oleh Haris dan Fathia dalam channelnya itu. Jangan-jangan tidak bisa dijawab itu. Jangankan setengah, seperempat pun tidak bisa dijelaskan kebenaran-kebenaran. Tapi kalau ada kebenaran lain, saya yakin itu berhalaman-halaman bisa dijelaskan. Dan hak jawab itu harus dipakai kan, bisa digunakan Undang-Undang 28 tadi, bisa kemudian prinsipnya. Prinsip dalam hukum kan audi et alteram partem ya, dua belah pihak didengarkan bersamaan. Saya bangga ini pernyataannya Bang Arsi di Detik Menyiarkan. Itu kan dia menyebut bahwa badan fisik bisa dipenjara tapi kebenaran tidak bisa. Kebenaran bicara itu tidak bisa jadi ini luar biasa gitu ya. Ini ya. Saya kira ini makasih udah. Siap. Maaf lagi sekali lagi karena sudah masuk maghrib gitu ya. Maaf, paling tidak adalah apapun yang terjadi, publik itu harus mengkritisi negara. Negara itu potensial selalu otoriter gitu ya. Dan stakeholder terkuat kan sebenarnya di masyarakat gitu, di publik. Dan kita berharap apa yang terjadi yang dialami oleh teman-teman kemudian tidak membuat gerakan menjadi turun karena ada ketakutan gitu ya, karena ada teror yang dilakukan oleh negara terhadap civil society. Tapi sedikit Pak Sam. Ya. Sifat kekuasaan yang tidak benar itu adalah berupaya memenjarakan kebenaran. Tapi kekuasaan sering lupa, begitu kebenaran dipenjarakan, suaranya akan lebih nyaring dan lebih lantang di luar. Karena Haris satu bisa dipenjarakan, tapi 1000 Haris akan menyusul melakukan perlawanan. Wah, luar biasa. Ini semangat ini kita. 1000 Haris akan muncul lagi untuk mengawal kebenaran itu karena kebenaran tidak bisa dipenjara gitu ya. Makasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.